lulus di tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah yang maha besar. Ya Allah yang maha pengampun. Ya Allah yang bisa mengangkat semua derajat manusia. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, angkatlah dan bantulah kawan-kawan kami ya Allah yang saat ini sedang berjuang di jalan untuk bisa lulus di tes CPNS maupun P3K tahun 2021. Ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para pejuang tes CPNS yang saat ini sedang menunggu kegiatan ujian, kami tetap mendoakan Anda kepada kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan semua lulus di tahun ini ya. Kawan-kawan, saya akan mencoba membantu kawan-kawan untuk bagaimana bisa lulus dengan sempurna. Maka dalam kesempatan ini saya akan coba bacakan 7 tips dan bekal agar lulus ujian seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. 7 tips dan bekal agar lulus ujian seleksi CPNS dan P3K 2021 ini saya khususkan untuk kawan-kawan agar kawan-kawan memiliki kesiapan yang matang setelah sekian lama kawan-kawan berlatih dengan berbagai macam soal yang nanti akan diujikan. Tetapi pada kesempatan kali ini tibalah saatnya untuk mempersiapkan diri bagaimana menghadapi dan juga melakukan tes pada saat ujian soal itu diadakan. Kepada kawan-kawan semua, saya akan berdoa untuk kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan semua yang pada kesempatan tahun ini mendapatkan seleksi untuk tes CPNS, saya doakan kepada kawan-kawan semua agar kawan-kawan bisa lulus di tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah yang maha besar. Ya Allah yang maha pengampun. Ya Allah yang bisa mengangkat semua derajat manusia. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, angkatlah dan bantulah kawan-kawan kami ya Allah yang saat ini sedang berjuang di jalan untuk bisa lulus di tes CPNS maupun P3K tahun 2021. Ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Mudahkan kesehatan badan dan juga jasmani dan rohaninya ya Allah ketika mereka menghadapi ujian nanti ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta ya Allah, agar tolong kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami ini ya Allah, diangkat derajatnya, dimudahkan urusannya, dan juga diberikan rezeki yang barokah ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu kami meminta. Rabbana dolamna angpusana, wa illam tagfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khosirin. Baik ya kawan-kawan, kita sudah berdoa bersama-sama dengan harapan ini adalah ikhtiar kita terakhir setelah kita sekian lama kemudian menghadapi banyak soal-soal, menjawab soal-soal, ikut di berbagai macam kegiatan soal-soal. Akhirnya kita semua berharap mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah yang Maha Kuasa untuk bisa mendapatkan jalan rezeki yang barokah. Maka daripada itu kepada kawan-kawan, sebelum kawan-kawan mengikuti kegiatan dengan saya 7 tips dan bekal agar lulus ujian seleksi CPNS dan P3K 2021, kami mohon kepada kawan-kawan kiranya bisa mensubscribe channel ini untuk kawan-kawan semua agar kemudian informasi-informasi yang update yang dapat saya berikan langsung dapat kawan-kawan terima ya. Sekali lagi, bagi kawan-kawan yang belum subscribe dan juga kolom komentar, silakan nanti kawan-kawan bisa bertanya dan juga bisa melakukan komunikasi. Yuk di subscribe terlebih dahulu kawan-kawan. Baik, tips yang pertama adalah kawan-kawan diminta untuk belajar membaca cepat kawan-kawan ya. Kenapa? Rata-rata 80% peserta CPNS gagal karena kehabisan waktu dalam mengerjakan soal. Beberapa soal terbilang cukup panjang, terlebih di bagian TWK dan TKP. Apa di sini titik tekannya? Dilarang mengulang membaca soal sampai 2 kali karena satu soal waktunya kurang dari 1 menit.
Biasanya kawan-kawan kalau kita itu sudah mengulang-ulang, nah kita nanti waktu akan habis ya dan kelamaan. Maka di sini tidak boleh mengulang soal sampai 2 kali ya. Jadi yang pertama adalah 7 tips dan bekal agar lulus ujian seleksi ini adalah pertama adalah belajar membaca cepat kawan-kawan ya. Karena kita dibatasi dengan waktu, diharapkan dalam konteks sekali kita ikut membaca satu soal, maka sekali itu juga bisa langsung dijawab. Tidak boleh mengulang soal 2 kali. Itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua kawan-kawan, kerjakan dahulu soal yang mudah kawan-kawan. Kerjakan dulu soal yang mudah yang dianggap mudah terlebih dahulu. Jangan fokus di satu soal, karena akan menghabiskan banyak waktu kawan-kawan. Jika dirasa sulit, langsung klik skip, nanti kalau masih ada waktu kembali lagi ke soal yang belum dikerjakan sebelumnya. Itu ya, jadi tips yang nomor 2 adalah kerjakan soal yang dahulu lebih mudah ya. Jadi jangan sampai kita sulit ya terus saja dikerjakan sehingga kemudian soal-soal yang mudah tidak terbaca, tidak terselesaikan. Maka tips yang kedua adalah kerjakan dahulu soal yang mudah. Itu kawan-kawan ya, untuk bisa lulus tahun ini. Dan yang ketiga adalah harus yakin. Bila mana soal dirasa sudah benar, jangan lupa klik simpan. Jangan diulang membaca atau mengerjakan lagi sehingga berubah pikiran. Itu akan menghabiskan waktu kawan-kawan ya. Jadi harus yakin kalau sudah sekali baca ditemukan jawabannya adalah B, maka klik simpan ya. Tidak boleh diulang-ulang lagi. Kalau diulang-ulang lagi nanti malah kacau, jawabannya makin kacau. Dan ini diharapkan tidak boleh terjadi. Sekali baca, sekali ketemu jawabannya, harus yakin bahwa ini jawabannya ya. Tidak boleh diulang lagi, tidak boleh dikerjakan lagi, karena nanti akan berubah pikiran kitanya ya. Itu kawan-kawan, itu tips yang ketiga. Nah, tips yang keempat kawan-kawan yang keempat adalah kawan-kawan harus santai dan jangan tegang ya. Ketika Anda menghadapi soal-soal ketika ujian, santai saja, jangan tegang. Karena ketika Anda santai, pikiran Anda ikut terbawa santai, badan juga ikut terbawa rileks ya. Bahwa santai dan jangan tegang, relaksasikan pikiran dengan mengingat keluarga dan orang-orang tua di rumah. Yakinkan dalam hati kita akan pulang bawa kabar baik setelah tes CPNS ya. Jadi kita harus yakinkan itu, harus santai bahwa kita datang ke tes CPNS ini, kita membawa nama baik keluarga, membawa nama baik ibu, membawa nama baik bapak, membawa nama baik istri kalau yang sudah menikah ya, dan juga membawa masa depan anak. Maka kita harus santai, jangan tegang ya. Kemudian sambil bisalah mengingat-ingat materi-materi yang sudah kita pelajari. Jadi santai dan jangan tegang, ini adalah tips yang keempat. Tips yang kelima kawan-kawan, jangan panik ya kawan-kawan. Tadi harus santai ya, jangan tegang, rileks. Yang kelima, jangan panik. Bila orang lain sudah terlebih dahulu selesai mengerjakan dan meninggalkan ruangan, kita jangan panik. Biasanya kalau sudah pada selesai itu kitanya ikut-ikutan selesai ya, pikirannya kacau dan asal menjawab ya. Kita jangan panik, bawa santai dan lanjut mengerjakan soal hingga sampai detik terakhir ya. Ingat, karena ini bukan lomba siapa yang paling cepat kawan-kawan. Tetapi dalam kesempatan ini adalah siapa yang bisa memaksimalkan waktu, siapa yang bisa memaksimalkan jawaban, dialah sesungguhnya yang akan lolos ya. Bukan siapa yang paling cepat ya. Tetapi di sini tidak boleh siapa yang paling cepat dan juga jangan panik. Sepanjang waktu masih ada, kerjakan dengan baik, dengan rileks, dengan santai dan fokus perhatian ya. Jadi yang kelima, jangan panik kawan-kawan. Kemudian yang keenam, ini yang tidak kalah pentingnya adalah doa restu kawan-kawan. Meskipun sederhana, doa restu dari orang tua, saudara, teman, tetangga, pacar, suami, ataupun istri terbilang sangat manjur. Hal ini agar kita dilancarkan dan dimudahkan dalam tes nanti. Jadi sebelum Anda berangkat ke tempat tes, kiranya kalau masih ada orang tua, datang ke orang tua, meminta doa kepada orang tua ya.
Kemudian kalau kita masih punya bapak juga minta doa restu bapak. Kalau kita punya istri, anak dikasih tahu juga anak dan istrinya ya, bila bersama-sama sebelum kita berangkat itu kita berdoa terlebih dahulu ya, agar semuanya dilancarkan. Karena apa yang kita perjuangkan ini kawan-kawan adalah bukan untuk diri pribadi kita, tetapi melainkan untuk harkat derajat anak, keluarga, dan juga orang tua. Maka yang keenam ini menjadi penting, doa restu orang tua. Nah, ini kawan-kawan, yang terakhir adalah ibadah dan berdoa kawan-kawan. Banyak ibadah, banyak tobat, sedekah, minta ampun sama orang tua, cium kakinya sambil menangis boleh kawan-kawan ya. Sambil kakinya boleh sambil menangis kawan-kawan, dan minta dimaafkan segala kesalahan. Doa orang tua lebih penting dari apapun di dunia ini ya. Saya banyak menemukan, bahkan juga istri saya juga ya, ketika tes kemarin kemudian juga dia nangis-nangis minta kepada ibu ya, terutama habis sholat duha ibu itu, lalu kemudian minta doanya untuk bisa tes ikut CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Syukur alhamdulillah ya, pada tahun kemarin sudah diangkat menjadi ASN. Maka yang terakhir adalah ibadah dan berdoa ya. Boleh juga dengan sedekah ya, karena sedekah ini akan banyak membantu kita dalam hal kebaikan-kebaikan ya. Seperti itu kawan-kawan. Nah, bagaimana? Sudah siap dengan seleksi CPNS dan P3K tahun 2021? Selamat berjuang. Semoga sukses. Pepatah mengatakan, saat kamu tidur, orang lain di luar sana sedang belajar dan berusaha mengalahkanmu. Semangat ya. Dan yang terakhir adalah ini, selamat, semoga Anda lulus ya. Ikuti terus channel YouTube Rahmat Heldi HS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila perlu, kalau ini baik, boleh juga di-share ke teman-teman Anda. Saya sangat bahagia dan saya sangat bangga jika Anda bisa lulus P3K dan ASN tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.